Halo, Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kiranya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat dan sukacita ya pada hari ini. Dan kita kembali akan beribadah bersama-sama secara virtual dimanapun teman-teman berada. Kiranya tetap punya kerinduan yang besar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini, kakak mau mengajak teman-teman untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mau bersama-sama bernyanyi di depan tahta Allah Bapa, Kristus Raja yang kemuliaannya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 9, Umatnya Pujilah. Mari teman-teman, kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan satu hari yang baru daripadamu, dan kami beroleh kesempatan untuk dapat menikmati hadirat-Mu saat ini. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk pertolongan Tuhan, untuk perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada kami tiap hari. Dan kami mau mengingat bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan kami segala nikmat dan karunia, bahkan berkat yang berlimpah, sehingga kami dapat terus merasakan kehadiran dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mau mengingat semua kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mau akui di hadapan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang masih sekali banyak melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami kembali dapat disucikan dan kami dilayakkan untuk dapat hadir dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan Bapa, saat ini kami akan bersekutu bersama-sama dengan Engkau, menikmati hadirat Engkau. Kiranya Tuhan yang berada bersama dengan kami menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan saja yang menyertai dan memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian yang berjudul Bila Engkau Tak Besertaku. Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan duduk dan juga merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu membantu kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang Kau sampaikan kepada kami. Hanya Tuhan juga yang melembutkan hati pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, yang dapat terus tumbuh dan juga bahkan berbuah. Bahkan sekiranya kami telah mendengarkan firman ini, Engkau juga memakai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Biar Tuhan yang mengajarkan kami, mendidik kami, mengubahkan hati pikiran kami pada kesempatan ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kehidupan kami.
Sampaikanlah rahasiamu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, dan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Guided by God. Teman-teman, di zaman yang serba instan ini, gak sulit ya bagi kita semua untuk memperoleh apa yang sangat kita inginkan. Karena segala sesuatunya cepat, instan, ya sangat mudah untuk mendapatkan hal-hal itu. Terutama hal-hal yang kita perlukan sehari-hari. Contohnya seperti makanan, minuman, ya, terus kemudian transportasi, pakaian, uang, dan sebagainya. Semua bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat, hanya melalui gadget kita. Dengan semua layanan yang sudah disediakan bagi kita, baik itu layanan siap saji, e-commerce, ya, bahkan ojol, pinjol, pinjaman online untuk mendapatkan uang secara cepat, semua bisa. Secara tidak sadar, kemudahan ini akhirnya membentuk pola pikir manusia bahwa segala sesuatu itu mungkin untuk didapatkan dengan instan dalam waktu yang cepat. Bahkan teman-teman, saat ini yang namanya daya juang, usaha, kerja keras itu bisa dibilang barang langka. Jadi kalau orang yang berusaha atau bekerja keras dengan memakan waktu yang cukup lama untuk mencapai apa yang dia inginkan, itu momen yang langka karena segala sesuatunya sekarang serba instan, serba cepat. Oleh karena itu, akhirnya banyak nih teman-teman bermunculan yang namanya oknum-oknum yang menawarkan jalan pintas bagi mereka yang ingin dengan instan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Contohnya kekayaan, kekuasaan, nama baik, kedudukan, posisi, kenyamanan, bahkan keselamatan, teman-teman. Dengan cara yang cepat tapi salah dan bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Ibaratnya gini, kalau ada jalan tol, kenapa sih harus pakai jalan yang berputar? Ya, ada jalan tol itu kan tanpa hambatan, ya, bebas hambatan, set, langsung sampai ke tujuannya. Nah, walaupun memakai cara yang nggak benar sekalipun, dianggap nggak apa-apa, bisa ditolerir, ya, asalkan bisa cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, tawaran dunia ini teman-teman bisa menjerat siapapun, ya, tidak terkecuali. Bahkan yang namanya anak-anak Tuhan pun tidak kebal dengan tawaran-tawaran seperti ini. Ya, apa saja sih contoh-contoh jalan pintas yang mungkin secara tidak kita sadari ternyata kita pernah melakukannya atau mungkin pernah melihat, mendengar, dan juga menemui hal-hal serupa di sekitar kita. Contoh misalnya nyontek. Nyontek kan juga namanya jalan pintas kan, supaya lulus ujian. Mencoba untuk mendapatkan kunci jawaban sebelum ujiannya dimulai. Itu juga sebuah jalan pintas yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi misalnya berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan supaya tidak perlu berusaha dengan keras. Lalu memanipulasi atau merekayasa sebuah pekerjaan supaya bisa dapat nilai yang terbaik, bahkan kita bisa dihormati karena pekerjaan kita prestasinya sangat baik. Yang lainnya misalnya contohnya pejabat-pejabat negara melakukan yang namanya tindakan korupsi supaya apa? Bisa mendapatkan uang atau kekayaan secara instan tanpa perlu menunggu waktu lama, tanpa perlu untuk berusaha lebih keras, bahkan tanpa perlu harus mencapai posisi tertentu. Kemudian menipu, ya, menipu orang lain supaya bisa mendapatkan keuntungan lebih, dapat cuan yang lebih. Atau memfitnah orang lain, ya, menjatuhkan nama baik orang lain untuk memperoleh kedudukan orang itu. Atau yang paling ekstrim, ya, yang ditawarkan oleh jalan tol yang ekspres itu dari orang-orang dunia, yaitu pakai jimat atau santet, ya, itu kuasa-kuasa gelap yang membantu untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekayaan, harta, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh jalan-jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia yang bahkan anak Tuhan pun tidak kebal terhadap itu, teman-teman. Memang ya kelihatannya jalan-jalan pintas itu terlihat menyenangkan, terlihat atau bahkan terasa bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuannya itu. Akan tetapi pertanyaannya, betulkah jalan-jalan seperti itu adalah jalan yang Allah berikan bagi manusia?
Dan apakah Allah beserta dengan orang-orang seperti itu di jalan-jalan semacam itu? Nah, teman-teman, mari kita akan membaca bagian Alkitab hari ini yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Kisah ini adalah kelanjutan dari kisah Musa yang Tuhan utus untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir selama 430 tahun lamanya. Dan Allah dengan kekuatannya mendatangkan 10 tulah kepada raja dan juga rakyat Mesir, hingga akhirnya Firaun dan juga bangsa Mesir mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan perikop yang akan kita baca hari ini berjudul Allah menuntun umatnya, dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Mari kita baca bersama ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop yang kita baca barusan, kita bisa melihat ya, penyertaan Allah kepada umat Israel itu ternyata tidak berhenti hanya sampai ketika bangsa itu bebas atau keluar dari tanah Mesir. Allah tidak hanya sekedar membebaskan umatnya, tapi juga menuntun arah langkah kaki mereka, bahkan berjalan bersama dengan mereka untuk menuntun umatnya. Dalam perikop yang kita baca tadi, kita bisa juga lihat ada dua jalan yang dimaksudkan Allah ya, yang bisa dilalui oleh bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi tujuan mereka keluar dari tanah Mesir itu ingin dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian di Kanaan. Ya, ada dua jalan yang disebutkan dalam perikop ini. Yang pertama, jalan utama. Ya, jalan utama ini di ayat 17 tadi dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di peta, jalan yang pertama yang disebutkan di ayat 17 ini adalah jalan utama sebenarnya. Jika ada orang ingin berpergian dari Mesir menuju ke Yerusalem, menuju ke Kanaan. Hanya sekitar 400 km. Jadi jalan ini menyusuri tepi pantai. Ini jalan utama yang paling cepat sampai ke sana. Tapi dikatakan tadi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Artinya Allah menuntun bangsa Israel melalui jalan yang lain. Kita lihat tadi di ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Ya, jadi yang harusnya tadi jalannya cepat dari Mesir menuju Kanaan hanya 400 km melalui jalan utama melalui negeri orang Filistin, tapi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan itu dan menuntun bangsa Israel berjalan berputar melalui bagian dari laut, ya, Laut Merah di sana, yang menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, ya, melalui jalan di padang gurun berputar. Tadinya harus lurus saja nyampe, tapi dibawa untuk berputar. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Tuhan menuntun umat Israel yang telah Dia bebaskan dengan tujuan tadi pergi ke tanah Kanaan dengan jalan yang berputar?
Sebenarnya tadi ya bisa melalui jalan cepat itu. Akan tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson ya. Kenyataannya tidak semudah itu. Tidak seperti yang dipikirkan mungkin oleh mereka bahwa mereka tinggal jalan ke Kanaan melalui jalur utama tepi pantai, melalui negeri orang Filistin yang dimana di sana sudah pasti ya kalau jalan utama itu sudah banyak pedagang, sudah banyak jualan, sudah banyak orang yang menjajakan makanan, minuman. Artinya perjalanan mereka sebenarnya tidak akan susah karena mereka melalui jalan utama yang sudah sangat baik terbangun konstruksinya. Nah, ada 3 hal yang hari ini kita akan sama-sama pelajari dari perikop ini, teman-teman. Mengenai bagaimana Allah menuntun dan juga menyertai umatnya di dalam jalannya. Yang pertama, kita baca dari perikop ini bahwa Allah memperhitungkan jalan yang kita lalui. Jalan tercepat yang sebenarnya bisa dilalui bangsa Israel tadi rupanya bukan jalan yang tepat menurut pertimbangan Allah, teman-teman. Kita garis bawahi di sini menurut pertimbangan Allah ya. Allah memperhitungkan tantangan yang akan dilalui oleh bangsa Israel apabila mereka melewati negeri orang Filistin. Bahwa bangsa Israel menurut pertimbangan Allah belum siap dan juga belum cukup kuat untuk berperang melawan orang-orang Filistin yang terkenal kejam. Sebab itu Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan lain di mana Allah akan menyertai mereka. Dalam Yeremia 10:23 dikatakan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Di sini kita dapat mengenal bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas langkah-langkah kaki manusia, teman-teman. Seringkali kita tergiur ya untuk mengambil jalan pintas demi untuk kepentingan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Padahal Allah adalah jalan itu sendiri. Allah adalah jalan yang juga sanggup membawa kita kepada tujuan yang dengan berlandaskan kebenaran. Allah adalah Allah yang memperhitungkan jalan yang seharusnya kita tempuh. Jalan kita bukanlah jalannya. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir menguntungkan dan juga membuat kita cepat sampai ke tujuan, belum tentu itu jalan yang aman menurut Allah. Percayalah teman-teman bahwa Allah yang paling tahu bahwa kita bisa melalui jalan itu atau tidak. Allah yang paling tahu bahwa kalau kita melalui jalan pintas itu, kita bisa saja terjatuh. Bahkan alih-alih sampai ke tujuan, kita bisa gagal mencapai tujuan tersebut. He shows us not the nearer but the safer way. Itu yang paling penting. Allah menunjukkan kepada kita bukan jalan yang terdekat, melainkan jalan yang paling aman karena Allah telah memperhitungkannya. Ia yang membawa kita ke jalan berputar. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia tidak mencobai kita melebihi kemampuan dan juga kekuatan kita. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi teman-teman, jalan memutar yang seharusnya kita tempuh itu, seharusnya pun juga kita syukuri. Karena apa? Jalan memutar yang Tuhan tunjukkan kepada kita merupakan sebuah kesempatan. Dan sebenarnya itu sebuah karunia Allah untuk kita. Untuk menghindarkan kita daripada kesesatan. Untuk menghindarkan kita daripada kejatuhan. Bahkan untuk mempersiapkan kita lebih baik. Agar bisa sampai tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dengan jalan memutar, dengan Tuhan membuat kita berusaha lebih keras lagi mencapai tujuan kita. Kita diproses oleh Allah menjadi lebih tahan banting, lebih tahan uji, lebih tekun, bahkan lebih mengandalkan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa berkemenangan bersama dengan Tuhan kita. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa Allah adalah Allah yang berjalan di depan menuntun kita. Menuntun adalah kata kerja yang aktif ya teman-teman. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuntun memiliki arti membimbing dalam kurung dengan menggandeng tangan, menunjuk atau mengarahkan ke jalan yang benar. Jadi Allah di sini posisinya tidak hanya sekedar menunjuk-nunjukkan aja atau memerintahkan umatnya supaya pergi ke sini, supaya pergi ke sana tanpa arahan atau tanpa petunjuk. Ya, jadi Allah bukan adalah Allah yang seperti itu. Bangsa Israel bahkan tidak dibiarkannya berjalan sendiri seperti domba tanpa gembala. Begitu mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan, tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja, tapi langsung Allah menuntun langkah mereka. Allah sendiri yang turut menuntun langkah bangsa Israel di depan mereka dalam bentuk tiang awan pada waktu siang hari sehingga mereka tidak kepanasan, dan bahkan dalam bentuk tiang api sehingga jalan mereka terang di dalam kegelapan. Bagi Allah, penyertaannya yang secara langsung kepada umat yang dikasihinya adalah sebuah bentuk kasih, sebuah bentuk kesetiaannya yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Dalam Keluaran 14 ayat 13-14 dikatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Luar biasa teman-teman. Banyak orang di sekeliling kita yang kelihatannya menikmati jalannya yang sukses. Ya, di atas terus, tidak pernah tersandung, bahkan berkelimpahan, kelihatannya hidupnya enak sekali padahal mereka jauh daripada Tuhan. Tapi teman-teman yang perlu kita lihat, hidup mereka sebenarnya tidak dalam penyertaan Tuhan. Sehingga akhirnya walaupun mereka berkelimpahan dalam harta dan kedudukan, mereka tidak berdampak. Mereka tidak menghasilkan buah-buah bagi orang lain. Dan bukan saja menjadi batu sandungan bagi orang lain pada akhirnya, tapi mendatangkan kutuk kepada kehidupan mereka sendiri. Jadi percuma sebenarnya teman-teman kita memiliki segala sesuatunya di dunia, kita berjalan di dalam jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua akan menjadi percuma dan sia-sia karena tidak dengan penyertaan Tuhan. Semua akan menjadi tidak bermanfaat, semua akan menjadi sia-sia, useless. Jadi sebenarnya teman-teman bukan jalan seperti itu ya yang harus dicari oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Mintalah kepada Allah untuk memberitahukan kepada kita jalannya kepada kita, di mana Allah akan menuntun dan juga membimbing kita. Hal yang menarik pernah disampaikan oleh Musa kepada Allah saat Musa membimbing bangsa Israel. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan, "Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya." Ayat 13, "Maka sekarang kata Musa kepada Tuhan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tak mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Ayat 14, lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sungguh luar biasa. Musa yang telah Allah pilih menjadi perwakilan Allah untuk menuntun umatnya menuju tanah perjanjian, sekalipun ia mempunyai kuasa, sekalipun ia memimpin sebuah umat yang jumlahnya sangat besar, ia tidak sombong, ia tidak mengandalkan diri dan kemampuannya sendiri, melainkan ia terus merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa ia pun tidak dapat berjalan membawa bangsa yang besar itu sesuai dengan rencana Tuhan kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Ya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Artinya Musa tidak mau berjalan jika Tuhan tidak menyertai dan juga menuntun ia dan bangsa Israel. Ini seperti kalimat yang kita tadi nyanyikan di pujian sebelum firman Tuhan, "Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu." Ya,
Seperti itulah yang tiap hari sebaiknya kita mintakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita, bahwa bila Tuhan tidak beserta dengan kita, kita tidak mau berjalan. Karena apa? Kita hanya mau berjalan bila Ia menuntun dan juga menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Hal yang terakhir, kita mengenal dari perikop ini bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir bersama dengan kita. Allah yang hadir ada bersama dengan kita. Allah kita adalah Allah Immanuel, teman-teman. Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Ketika bangsa Israel dalam pengembaraan di tengah-tengah lingkungan alam yang baru, serta penuh tantangan, penuh ancaman, ya bayangkan mereka harus melewati pinggir laut, bahkan menjerbangi laut. Mereka harus melewati padang gurun yang begitu panas, terik, penuh dengan bahaya. Mereka banyak mengalami tantangan dan ancaman selama perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Namun di tengah-tengah tantangan itu, Allah setia hadir bersama dengan mereka. Dikatakan tadi di ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada di depan bangsa itu, teman-teman. Luar biasa. Tuhan Allah terus-menerus ada bersama-sama dengan mereka. Betapa ajaib dan luar biasa Tuhan kita, ya teman-teman. Bahkan di saat ini ketika kita diperhadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan, bermacam-macam pencobaan, godaan, masalah, musibah, bahkan kesulitan apapun yang kita alami, Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel akan terus juga hadir bersama-sama dengan kita, menyertai, membimbing kita, menemani kita dengan kasih setianya, menemani kita dengan tidak beralih. Dalam Imamat 26 ayat 12-13 dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ya. Aku Allah hadir di tengah-tengahmu, menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Seperti itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita, teman-teman. Ketika banyak orang-orang di sekeliling kita pada akhirnya kalah dengan ketakutan dan juga tawaran-tawaran dunia yang terlihat menjanjikan, memberikan kelegaan dan juga penghiburan yang fana, kita mau percaya mulai hari ini, teman-teman, bahwa sekalipun Allah menuntun kita ke jalan yang kita lihat sulit, yang kita lihat berputar penuh dengan tantangan, tidak mudah, akan tetapi Allah kita akan selalu hadir bersama dengan kita, menopang, memberi kita kekuatan melalui jalan itu, membekali kita dengan segala kasih karunia, bahkan menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita melalui kesukaran-kesukaran dan juga perjuangan-perjuangan kita mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Teruslah teman-teman bersandar kepada Allah yang kuat. Terus bersandar dan berpegang pada firman-Nya dan hidup berkenan kepadanya. Karena dalam Mazmur 37 ayat 23-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari teman-teman senantiasalah selalu meminta bimbingan, tuntunan, penyertaan daripada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan terbaik bagi Tuhan menurut perhitungan Tuhan yang baik untuk kita lalui dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah langkah dan kita terus hidup berkenan kepadanya, agar Ia senantiasa menetapkan langkah-langkah kita, masa depan kita, bahkan kita tidak akan sampai terjatuh. Ia akan terus menopang kita dengan tangannya yang kuat, dengan kasih-Nya yang begitu amat lembut. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang meneguhkan kami bahwa dalam segala hal yang kami inginkan dan kami tuju, yang akan kami capai dalam kehidupan kami tidak boleh lupa akan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah
yang telah membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar, menuntun langkah mereka sampai ke tanah perjanjian. Bahkan Engkau yang senantiasa ada bersama mereka, hadir bersama mereka, menjadi tiang awan dan juga tiang api. Dan kami percaya bahwa Allah yang sama, Engkau pun yang akan terus hadir bersama-sama dengan kami, menuntun, membimbing kami, menopang kami, menunjukkan jalan-jalan yang baik bagi kami menurut pertimbangan Tuhan, menurut kasih karunia Tuhan. Sehingga walaupun kami harus berusaha lebih keras, tidak seperti orang-orang di sekitar kami yang mendapatkan jalan instan. Kami perlu berjerih payah. Kami perlu untuk berusaha lebih keras daripada mereka untuk mendapatkan tujuan yang telah Tuhan tetapkan kepada kami. Tapi kami mau terus percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, menolong kami. Engkau menghadirkan orang-orang sekitar kami, orang tua, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kami yang terus menguatkan dan juga memotivasi kami untuk kami dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah Tuhan tetapkan kepada kami. Bapa, kiranya Tuhan yang senantiasa juga menyertai semua studi kami, aktivitas kami, apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang tempatkan dan pakai kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menjadi teladan dan kami dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai dan lindungi semua keluarga dan anggota keluarga kami Tuhan. Mereka yang sakit biar Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang mengalami pergumulan, ya Tuhan yang menjadi jalan keluar dan menolong. Bahkan Tuhan, Engkau yang terus menerus memberikan kesehatan kepada mereka, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri doa dan ibadah yang Tuhan telah pimpin pada hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, ibadah kita telah berakhir sampai di sini. Kiranya firman yang telah kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini dapat menjadi pedoman hidup kita dalam hari-hari kita setiap waktu. Dan teman-teman terus mengandalkan Tuhan dalam rencana-rencana dan langkah-langkah hidup teman-teman. Sehingga teman-teman dapat terus hidup berkenan kepada Tuhan dan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Jaga kesehatan, tetap bersuka cita, andalkan Tuhan, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.